Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Santi Kartika Sari pada kesempatan hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif PPI tahun 2022. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam kegiatan kali ini, perkenankan saya Santi Kartika Sari, Guru SMA Negeri 3 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk berbagi praktik baik terkait pembelajaran kimia kelas 11 berdiferensiasi menggunakan model Project Based Learning pada materi senyawa hidrokarbon. Seperti telah kita ketahui bersama, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang sangat identik dengan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Salah satunya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dilakukan karena peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda. Dengan demikian, penerapan pembelajaran berdiferensiasi mengharuskan mempersiapkan pembelajaran dengan beragam perlakuan dan tindakan yang berbeda-beda untuk setiap peserta didik. Pembelajaran kimia berdiferensiasi ini dirancang tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar secara maksimal. Pembelajaran kimia berdiferensiasi ini dilakukan pula secara blended learning dengan menggunakan model Project Based Learning dengan perbantuan e-modul. Kondisi yang menjadi latar belakang mengapa praktik baik ini dilaksanakan adalah kesenjangan antara harapan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada pembelajaran kimia, diketahui rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh pembelajaran yang kurang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Salah satunya adalah gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, auditory, kinestetik, linguistik atau verbal, dan logical atau mathematical. Berdasarkan hal tersebut, di dalam kegiatan perancangan pembelajaran, guru memuat konten-konten pembelajaran berupa video pembelajaran, gambar-gambar yang tergambar serta tabel yang memudahkan siswa dalam membangun konsep pengetahuannya. Selain itu, di dalam merancang pelaksanaan pembelajaran, guru mempersiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar e-modul, media pembelajaran, LKPD, serta instrumen penilaian. Pelaksanaan pembelajaran kimia terdiferensiasi dengan model pembelajaran Project Based Learning melalui 6 tahap, yaitu yang pertama penentuan pertanyaan mendasar, kedua mendesain perencanaan proyek, ketiga menyusun jadwal, keempat memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, kelima menguji hasil, dan keenam mengevaluasi pengalaman. Dalam pelaksanaannya, praktik baik ini melibatkan kepala sekolah, peserta didik, rekan sejawat, bidang pengembangan sumber daya manusia, dan tim IT SMA Negeri 3 Palangkaraya. Di dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa bersama kelompoknya melakukan kegiatan perancangan percobaan sesuai dengan minatnya masing-masing, di mana kegiatan pembuatan digester biogas dilakukan dengan bahan yang mereka tentukan masing-masing, baik berupa dari bahan organik atau dari bahan
kotoran hewan. Hasil pembelajaran kimia diferensiasi dengan menggunakan model project based learning dengan perbantuan Emodo menunjukkan dampak yang positif, yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik dan juga efektivitas pembelajaran. Berdasarkan hasil tersebut, kepala sekolah, rekan sejawat dan peserta didik menunjukkan respon yang positif dengan mendukung penuh kegiatan pembelajaran kimia terdiferensiasi melalui model pembelajaran project based learning dengan perbantuan Emodo. Melihat peningkatan hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran kimia terdiferensiasi dengan model pembelajaran project based learning dengan perbantuan Emodo, kiranya mampu menginspirasi rekan-rekan pendidik untuk mampu mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Demikian praktik baik pembelajaran kimia terdiferensiasi dengan model pembelajaran project based learning. Mari kita bergandengan tangan bersama untuk terus belajar dan mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Lakukan literasi dengan membaca. Di situ ada buku teori, kemudian juga ada e-booknya yang sudah Ibu share di GCR. Ada kesulitan? Tidak. Ya. Sesuai yang ini. Ya, waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Kira-kira senyawa yang ada pada LPG tadi apa ya? Siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Oh ya. Gas LPG mengandung senyawa yang bernama butana. Ya, betul. Apa hubungan gas tersebut dengan materi yang akan kita pelajari sekarang? Saya, Bu. Ya, silakan, Devi. Hubungannya adalah gas butana yang terkandung dalam LPG. Nah, berarti dia tadi masuk ke Alkana. Jelaskan secara konsep peristiwa yang terjadi tadi pada pembakaran busa sabun tadi. Saya, Bu. Ya, silakan, Devi. Jadi gas butana yang tadi dimasukkan ke air sabun itu terperangkap di dalam gelembung busa air sabun. Ketika dibakar, yang terbakar hanyalah busanya saja yang berisi gas butana. Iya, yang berisi gas butana. Jadi yang terbakar itu adalah gas butananya. Nah, setelah kita melakukan identifikasi tadi, ketemu nih konsepnya ya. Rumus umumnya. C4. Kita lihat ada metana. Ada yang bisa rumus molekulnya, Pak? Yang Agung boleh? Rumus molekul dari gas metana adalah CH4. CH4. Ya, betul. Kemudian yang berikutnya kalau propana kira-kira apa? C3H8, betul. Kalau C10H22 namanya apa? ZAA. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Kegiatan inti yaitu melaksanakan proyek untuk IPK ya. 4.1.2 dan 4.2.2 yaitu pembuatan biogas dari sampah organik. Namun sebelumnya silakan untuk menyimak video yang ada di layar. Silakan dicatat apa yang mereka lakukan sambil menyimak itu, kemudian lakukan literasi. Di dalam LKPD itu sudah ada permasalahan yang tertera di dalamnya. Nah, apa itu hasilnya? Gas. Gas itu adalah biogas yang mau kita hasilkan. Permasalahan yang sedang dihadapi lingkungan terkait sampah. Dari hasil literatur kami menemukan jawaban sampah berpotensi memberi sumbangan terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca, dapat melepaskan gas metana atau CH4. Itu dapat kita tanggulangi dengan apa? Buat energi alternatif berupa apa? Biogas. Nah, sudah dapat rancangannya ya? Ya, Bu. Apa ini Nopang? Untuk membuat digester sederhana. Oh, digester sederhana ya. Menampung gas metana. Menampung gas metana tadi ya. Iya. Oh, bahan dasarnya tadi dari apa ya? Sisa buah-buahan. Yang bentuknya basah. Oh, yang basah. Kalau yang kering bagaimana? Ya, prosesnya agak lama. Oh, agak lama. Tidak optimal berarti ya. Oke.
tanggal 25 Agustus kami yang pertama akan mengkaji konsep biogas, yang kedua merancang alat dan bahan, dan yang ketiga melaporkan rancangan sementara pembuatan biogas sederhana. Baik, kita konfirmasi dulu ya. Perhatikan juga rancangan masing-masing. Nah, untuk rancangan kegiatannya sudah betul. Yang pertama adalah merancang kegiatan proyek, kemudian tugas di rumahnya. Tolong masuk ke dalam WA grup konsultasi proyek pembuatan digester biogas metana. Sudah sesuai semua dengan apa yang ditampilkan oleh teman-teman? Sudah ya? Silakan kembali. Terima kasih, beri aplaus dulu untuk teman-temannya. 1, 2, 3 sudah kita selesaikan. Sudah dapat desain untuk presentasi unjuk hasil proyek. Sudah dirancangkan desain dan jadwalnya, nanti dikumpulkan, dan laporannya juga harus dikumpulkan hari ini. Untuk yang pertama kita akan melihat presentasi dari kelompok 1. Sudah sampai ke tahap yang terakhir, yaitu evaluasi pengalaman dari kelompok 3 untuk mempresentasikan bagaimana pengalamannya. Boleh bawa digesternya dan hasilnya ya ke depan. Nah, mungkin pengalaman yang dimiliki oleh kelompok 3 ini berbeda dengan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Silahkan, siapa yang mau memulai? Saya. Ya, Sri. Jadi di sini ada digester sederhana yang kami buat. Ini bisa terlihat dari bentuknya, ini terbuat dari dirigen, keran plastik, selang bening, bak, dan ban. Jadi pada saat membuat gas metananya, kami memasukkan sisa-sisa limbah organik berupa sayuran dan buah. Ya, melalui penutup ini ya, ini lubangnya. Nah, kemudian Ke dalam dirigen dan ditunggu 14 hari. Dan perbandingan limbah dan airnya itu 1:2. 1:2. Kemudian setelah 14 hari terbentuk gas metana di dalamnya. Bisa dilihat dari ban penampung gas metananya yang sudah mengembang. Kemudian pembuktian lainnya bagaimana? Ya, dengan cara melakukan uji pembakaran. Oke, boleh dicobakan? Kita sudah pada kegiatan penutup, yaitu yang pertama adalah evaluasi soal dalam bentuk esai, 5 butir soal, waktunya 10 menit ya. Waktunya sudah 10 menit, silahkan untuk dikumpulkan. Desain percobaan dan jadwal dikumpulkan, laporan dikumpulkan. Kita simpulkan bersama-sama sekarang dari KD 3.4. Rumus dari alkana, alkena, dan alkunas. D 3.5 dan 3.6. Ada 4.1.2 dan 4.2.2. Kesimpulannya adalah terkait dengan percobaan kita, biogas adalah gas yang dihasilkan dari fermentasi bahan organik. Gas yang dihasilkan nah, yang termasuk ke dalam hidrokarbon yang sama. Betul sekali ya. Sampai di sini jelas? Paham apa yang sudah kita pelajari bersama? Tindak lanjut kita akan mempelajari IPK 3.7 sampai 3.10. Kemudian ada refleksi. Refleksi ini Ibu gunakan untuk perbaiki pembelajaran kimia ke depannya. Tidak perlu menuliskan nama, langsung dijawab saja di tabel yang kosong. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa, kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Semua jelas? Yang sudah kita pelajari sangat jelas. Semoga semua pembelajaran kita pada hari kemarin, hari ini menginspirasi pembelajaran kita ke berikutnya supaya menjadi lebih baik. Nah, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran untuk hari ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia. Selamat siang. Terima kasih.